Tuhan, haleluya. Nah Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melihat ya, kalau saya kasih tema bagaimana doa menghadapi ancaman ya. Ada banyak ancaman kalau kita bicara tentang keberadaan hidup kita ya. Ancaman kesehatan, ancaman keuangan, bahkan yang saat ini mungkin bukan mungkin yang sedang dialami oleh Bapak Ibu Saudara itu ancaman banjir ya kan, di mana dalam keberadaan banjir ini ada saja hal-hal yang menjadi kesusahan ya. Lalu juga kita tahu bahwa dalam kesempatan di mana kita ada ini ada ancaman pandemi COVID-19 ya, dan lalu juga ada banyak ancaman-ancaman lainnya seperti gempa dan sebagainya dan sebagainya. Nah, inilah hal yang juga perlu untuk kita pahami bagaimana caranya kita boleh melewati atau menghadapi setiap ancaman-ancaman yang ada tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita melihat apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan ya. Di dalam Yesaya pasal yang ke-37, saya mau setiap kita melihat apa yang terjadi ya di dalam kehidupan daripada Hizkia ya. Kita tahu bagaimana Hizkia ini mengalami hal yang luar biasa ya, di mana dia seharusnya juga sudah mati ya. Kenapa? Karena memang itulah yang menjadi kebenarannya ya. Akhirnya apa? Ya, Hizkia itu mengalami mujizat Tuhan ya. Apa yang menjadi tekanan, apa yang menjadi ancaman dalam kehidupan Hizkia. Yuk kita membacanya dalam Yesaya pasal yang ke-37, di mana Nabi Yesaya sedang menyampaikan apa yang menjadi perintah Tuhan kepada Raja Hizkia ya. Ayat yang pertama dalam Yesaya pasal 37, segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannya pakaiannya, diselubungilah badannya dengan kain kabung, lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Nanti saya akan jelaskan latar belakangnya ya Bapak Ibu Saudara. Nah, disuruhnyalah juga Eliakim, kepala istana, Sebna, panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Bayangkan hal ini ya, hal ini akan digambarkan seperti itu, seorang ibu yang akan melahirkan anak, lalu sudah tidak punya lagi kekuatan. Saya ingat betul bagaimana istri saya melahirkan anak-anak di dalam kehidupan kami, ya kan, di mana dengan ngeden yang begitu beratnya, ya Bapak Ibu Saudara. 3 anak saya lahir, bagaimana saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, bagaimana istri saya itu melahirkan anak-anak kami, ya kan. Nah ini yang terjadi, kalau tidak ada kekuatan maka ini akan membahayakan nyawa, baik buat si ibu maupun buat si anak ya. Karena memang sudah saatnya dia melahirkan, tetapi karena ibunya sudah tidak tahan lagi untuk mengedan, ya, untuk mendorong, maka akhirnya ibu itu akan kehilangan kekuatan. Nah, itu harus dilakukan operasi sesar ya. Nah ayat yang keempat, mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar perkataan juru minum agung yang telah diutus oleh Raja Asyur tuannya untuk mencela Allah yang hidup. Sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, jelas di sini bagaimana diingatkan oleh Yesaya bahwa engkau kalau masih hidup artinya masih bisa berdoa, ya kan, dikatakan untuk menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini ya. Keadaan yang ada, situasi yang ada itu tidak mudah dihadapi oleh Raja Hizkia dengan peperangan yang ada ya. Ketika pegawai-pegawai Hizkia sampai kepada Yesaya, berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Tuanmu, beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar yang tadi diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Ya, sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya, aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Ketika juru minuman agung pulang, didapatinya Raja Asyur berperang melawan Libna, sebab sudah didengarnya bahwa Raja telah berangkat dari Lakhis. Dalam pada itu, Raja mendengar tentang Tirhaka, Raja Ethiopia. Berita yang demikian, ia telah keluar berperang melawan engkau, dan ketika mendengar itu disuruhnya utusan-utusan kepada Hizkia dengan pesan,
Beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia raja Yehuda, janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdayakan kau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan Raja-Raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? Sudahkah para ahla dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni Gozan, Haran, Rezep, dan Bani Eden yang di Talazar? Di manakah raja negeri Hamat dan Arpad, raja kota Sefarwaim, raja negeri Hena dan Iwa? Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya, kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan katanya. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, perhatikan di sini apa yang terjadi. Ketika Hizkia mendapatkan ancaman, ketika Hizkia mendapatkan tekanan ya, ayat selanjutnya dia lalu membawa apa yang menjadi surat tersebut. Dia bentangkan di hadapan Tuhan dan dia berkata, ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah. Dengarlah segala perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mencela Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan semua bangsa dan negeri-negeri mereka dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Tuhan. Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel tentang yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur. Inilah firman Tuhan yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Anak darah yaitu putri Sion telah menghina engkau, telah mengolok-olokkan engkau, dan putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. Siapakah yang engkau cela dan engkau hujat? Terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu dan memandang dengan sombong-sombong terhadap yang maha kudus Allah Israel? Dengan perantaran hamba-hambamu, engkau telah mencela Tuhan dan engkau telah berkata, dengan banyaknya keretaku aku naik ke tempat-tempat tinggi di pegunungan, ke tempat yang paling jauh di gunung Lebanon. Aku telah menebang pohon-pohon aras yang tinggi besar, pohon-pohon sonobarnya yang terpilih. Aku telah masuk ke tempat tinggi yang paling ujung, ke hutan pohon-pohon yang lebat. Aku ini telah menggali air dan telah minum air. Aku telah mengiringkan dengan telapak kakiku segala sungai di Mesir. Bukankah telah kau dengar bahwa aku telah menentukannya dari jauh hari dan telah merancangkannya dari zaman purbakala. Sekarang aku mewujudkannya, bahwa engkau membuat sunyi senyap kota-kota yang berkubu menjadi timbunan batu, sedang penduduknya yang tak berdaya menjadi terkejut dan malu. Mereka menjadi seperti tumbuh-tumbuhan di padang dan seperti rumput hijau, seperti rumput di atas sotoh atau gandum yang layu sebelum ia masuk. Aku tahu jika engkau bangun atau duduk, jika engkau keluar atau masuk, atau jika engkau mengamuk terhadap aku, dan oleh karena engkau telah mengamuk terhadap aku, dan kata-kata keangkuhanmu telah naik sampai ke telingaku, maka aku akan menaruh kelikirku pada hidungmu, dan kekangku pada bibirmu, dan aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua, apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama, tetapi dalam tahun yang ketiga menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula di bawah dan menghasilkan buah ke atas. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion orang-orang yang terluput. Giat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang, tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya oleh karena Daud hambaku. Haleluya. Nah Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, sampai sejauh ini kita bisa melihat apa yang menjadi pernyataan daripada Allah melalui doa Hizkia yang ada ya. Kita belajar di sini Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan Hizkia pada saat itu. Itu yang saya mau katakan bahwa Raja Hizkia sebagai Raja Israel Selatan pada waktu itu ya, di mana kita tahu bahwa Hizkia ini adalah orang yang takut dengan Allah. Artinya dia mengasihi Allah. Berbeda sekali dengan Ahaz ayahnya.
Ayahnya ini hidup tidak takut akan Tuhan ya. Nah, kita tahu bagaimana akhirnya Hizkia ini dia memegang teguh akan imannya. Ketika tantangan terjadi, ketika tekanan terjadi, kita tahu bagaimana pada waktu itu ia mengalami ancaman yang luar biasa ya, dari apa yang menjadi kerajaan utara ya kan. Bahkan juga kita tahu bagaimana dari Raja Asyur, maksud saya ya, dari kerajaan Asyur yang begitu luar biasa pada waktu lalu itu ya, pada kesempatan itu. Dan mereka mulai apa? Mereka mulai melakukan hal-hal yang luar biasa dalam tekanan-tekanan yang ada. Nah, inilah yang kita perhatikan Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Apa yang menjadi ancaman dalam kehidupan Raja Hizkia? Secara fisik kita melihat di sini ya, bahwa bagaimana kerajaan utara itu sudah dikalahkan. Israel utara sudah dikalahkan ya, dengan apa? Dengan keberadaan daripada Raja Asyur ya, di mana dalam kesempatan itu kurang lebih 19 tahun sebelum daripada mereka datang menyerang untuk kerajaan selatan, yaitu kerajaan yang dipimpin oleh Hizkia setelah dipimpin oleh ayahnya, yaitu di mana kita tahu di mana ayahnya ini adalah orang yang tidak takut akan Tuhan, itu Ahaz ya. Ahaz ini akhirnya ketika Raja Asyur dengan segala kelompoknya ya, di mana mereka berkelompok ya, bagaimana yaitu Tiglat ya, Pilzer itu menjadi kaki tangan daripada Asyur sebagai serangan kepada orang-orang Yehuda pada waktu itu sebagai Israel Selatan. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, apa yang menjadi ancaman fisik dalam kehidupan daripada Hizkia pada waktu itu? Nah, kurang lebih hal yang kita alami sebagaimana ancaman fisik, yaitu kesehatan oleh karena pandemi COVID-19 yang kita hadapi hari-hari ini. Nah, apa yang terjadi? Kita bisa melihatnya. Bagaimana semua kota-kota di Yehuda, ya kan, itu sudah dikendalikan atau sudah ditaklukkan. Kita bisa melihatnya di dalam Yesaya pasal 36 ya, ketika ketika Hizkia mendengar hal itu, Yesaya pasal 36 pada ayat yang pertama. Maka dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib, Raja Asyur, menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda. Lalu apa? Merebutnya. Jadi semua kota-kota di Yehuda ya, setelah kemenangan Raja Asyur ini kurang lebih 19 tahun sebelumnya mereka memenangkan yaitu Israel Utara, maka mereka invasi masuk kepada Israel Selatan, yaitu Yehuda ini sendiri yang dipimpin oleh Raja Hizkia. Nah, ketika itu di dalam dikatakan apa? Dalam tahun ke-14 zaman Hizkia. Jadi setelah pemerintahannya Hizkia yang 14 tahun, karena Hizkia ini memimpin 25 tahun ya, kurang lebih dia sebagai raja. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ada hal yang menjadi apa? Tekanan, ada hal yang menjadi ketakutan di mana segala kota, Alkitab mencatat ya, segala kota berkubu negeri Yehuda, negeri di mana Hizkia ada, tetapi Hizkia ada di Yerusalem. Hizkia ada di Yerusalem. Nah, kubu-kubu kota yang ada di Yehuda pada waktu itu sudah dikendalikan, sudah dikuasai oleh Sanherib sebagai Raja Asyur ya Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi? Kalau kita melihat di sini ada ancaman, yaitu apa? Ancaman fisik, ancaman kematian, di mana mereka bahkan dianiaya sedemikian rupa ya. Nah, ini adalah hal yang menjadi keadaan di dalam kehidupan daripada Hizkia. Bukan hanya sampai di situ, apa yang terjadi? Dikatakan apa yang terjadi pada ayat selanjutnya, pada ayat yang kedua dari Yesaya pasal 36. Raja Asyur mengutus juru minuman agung dari Lakis ke Yerusalem kepada Hizkia. Jadi jelas ya, kita tahu bahwa Hizkia itu ada di kota Yerusalem, yaitu di wilayah Israel Selatan, yaitu Yehuda. Ya, tetapi kota-kota pertahanan Yehuda lainnya yang berkubu maksudnya itu sudah diambil oleh yang namanya Sanherib ya, Raja Asyur tersebut. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, lihat, perhatikan di sini ayat yang kedua. Raja Asyur lalu mengutus juru minuman agung dari Lakis ke Yerusalem kepada Raja Hizkia disertai suatu tentara yang besar. Haleluya. Ia mengambil tempat dekat saluran kolam atas di jalan raya pada padang tukang penatu. Perhatikan di sini keadaannya. Tidak mudah bagi Raja Hizkia ketika ia mengalami ancaman akan kematian. Tidak mudah bagi Raja Hizkia ketika dia mendengar bagaimana kota-kota berkubu di wilayah Israel Selatan ini, ya kan, mereka sudah diambil, sudah dikendalikan oleh Raja Asyur ini.
Nah, inilah yang terjadi sebagai tekanan yang kita lihat. Bagaimana akhirnya Raja Asyur ini mengutus begitu banyak tentara untuk mengepung Yerusalem. Saya mau katakan, keadaan ini bukankah hal yang kita lihat hari-hari ini? Seolah-olah ada begitu banyak, ya kan, hal yang membuat kita rasanya sulit bergerak. Kenapa? Ketakutan akan COVID-19 yang ada. Ya, bukan hanya itu, ditambah lagi dengan banjir yang ada, sehingga pergerakan itu rasanya sulit. Dan apa yang dialami oleh Hizkia? Sebagaimana dia mengalami ancaman yang hebat ketika begitu banyak pasukan datang untuk mengepung daripada Yerusalem. Haleluya. Ini adalah ancaman yang dialami oleh Hizkia pada waktu itu secara fisik. Tetapi bukan hanya itu, kita bisa melihat ya Bapak Ibu Saudara pada ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Nanti kita akan bandingkan dengan 2 Raja-Raja 18 pada ayat yang ke-17. Apa yang dikatakan? Jadi ini bukan hanya secara fisik yang dialami sebagai ketakutan akan kematian yang dialami oleh Hizkia dan juga rakyat yang dia pimpin pada saat itu. Tetapi juga dalam ayat selanjutnya dikatakan apa? Lalu berkatalah juru minuman agung kepada mereka. Baiklah katakan kepada Hizkia, begini kata Raja Agung, Raja Asyur. Kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Kau kira bahwa hanya ucapan bibir saja dapat merupakan rencana dan kekuatan untuk perang. Sekarang, ini lagi disampaikan nih omongannya nih, ya kan, dari Raja Asyur itu, ya kan, melalui juru minuman agung, ya. Apa yang dikatakan? Lalu dikatakan apa? Sekarang, kepada siapa engkau berharap? Maka engkau memberontak terhadap aku. Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah kepada keadaan Firaun, Raja Mesir, bagi semua orang yang berharap kepadanya. Ini bukan sesuatu hal yang mudah dihadapi oleh Hizkia. Intimidasi secara psikis, intimidasi secara psikologi di sini dikatakan ya. Bagaimana dikatakan, hei kamu berharap sama siapa? Kamu berharap sama Mesir, mau menopangmu. Sekarang dia udah seperti bambu yang patah. Kalau engkau bertopang kepadanya, engkau malah ketusuk, engkau malah mati. Inikah yang kita alami juga hari-hari ini? Ada banyak orang akhirnya berharap kepada, saya mau katakan, kepada obat ini, kepada ini, untuk mengantisipasi daripada COVID-19 yang ada. Seringkali akhirnya kita lupa, Tuhanlah yang menjadi sandaran hidup kita. Tuhanlah yang menjadi pengharapan dalam kehidupan kita. Saya mau katakan, apakah ada jaminan bahwa apa yang kita lakukan di dalam kita mengkonsumsi obat-obat yang ada itu untuk dapat menjadikan kita terbebas dari apa yang menjadi ancaman-ancaman kematian? No. Lalu saya katakan, saya waktu mengalami COVID-19 yang ada, bukan saya tidak makan obat-obat, saya makan obat-obat yang ada. Tetapi saya tetap bersandar dan berharap penuh kepada kesembuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Nah ini yang saya mau katakan Bapak Ibu saudara dalam Tuhan. Keadaan yang dialami oleh Hizkia pada waktu itu tidak mudah. Bukan hanya ancaman secara fisik yang dia lihat bagaimana begitu banyak tentara-tentara yang datang untuk mengepung Yerusalem. Dan dia sudah mendengar apa yang terjadi di mana kubu-kubu pertahanan di daerah Yehuda di Israel Selatan ini. Sudah banyak yang dihancurkan, sudah banyak yang ditaklukkan. Lalu tinggal giliran Yerusalem. Apa yang mau dilakukan oleh Hizkia dengan keadaan seperti itu? Kalau bukan yang pertama menyerah, kalau bukan yang akhirnya mati. Iya kan? Tetapi tidak demikian dengan Hizkia. Keadaan itu tidak membuat dia akhirnya meninggalkan Tuhan. Saya mau katakan Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, janganlah keadaan hidup yang kita alami apapun yang menjadi bentuk ancamannya. Masalah ekonomi kah? Masalah kesehatan kah? Masalah-masalah keadaan lingkungan kah? Jangan kau lupakan Tuhan Yesus Kristus sebagai pengharapanmu. Hal ini penting untuk kita miliki dalam kehidupan kita di akhir zaman ini Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu dalam kesempatan minggu berikutnya saya akan bicara tentang apa yang menjadi keadaan, apa menjadi tanda-tanda akhir zaman dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tapi saya mau tuntaskan dulu bahasan tentang doa-doa ini dulu ya. Karena besok saya juga masih akan coba sampaikan lagi ya tentang doa-doa berkaitan dengan tokoh-tokoh Alkitab yang ada. Kita sudah belajar bagaimana doa versi Rasul Paulus, kita sudah belajar bagaimana doa versi daripada Rasul Yakobus, kita juga sudah belajar ya kan bagaimana doa versi Yabes. Dan sekarang kita belajar berdoa dari versinya Hizkia. Ya, bagaimana dia menghadapi tekanan, bagaimana dia menghadapi ancaman. Bukan hanya secara fisik, bukan hanya secara psikis. Tetapi juga coba Bapak Ibu saudara perhatikan ya, apa yang terjadi di dalam kehidupan Hizkia. Bagaimana pada waktu itu
dia mulai menghasut Raja Yehuda. Apa yang terjadi ya? Bagaimana dia mulai belajar ya? Dia mendorong untuk orang-orang rakyat pada waktu itu untuk apa? Untuk melawan Hizkia, untuk menentang Hizkia. Jadi tekanan yang dialami oleh Hizkia ini tidak mudah. Secara fisik dia melihat, ya kan dikatakan sudah begitu banyak tentara yang ada untuk mengepung dan untuk merebut Yerusalem. Di sisi lain, ancaman daripada juru minuman agung yang membawa surat perintah daripada Raja Asyur bahwa kamu mau lawan atau apa mau menyerah. Lihat, Mesir aja udah ditaklukkan dan sebagainya. Ya, nah inilah satu hal yang tidak mudah. Lalu mulai apa? Mereka mulai membangun, ya kan? Yaitu mereka mulai menggunakan strategi-strategi ini yang terjadi. Pendekatan kepada masyarakat. Mereka mulai belajar dengan apa yang menjadi bahasa Yehuda, ya. Lalu mereka mulai membangun opini bahwa Hizkia itu nggak benar, bahwa Hizkia itu adalah raja yang akan membunuh kalian dan akan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Ini kan yang sedang terjadi kan hari-hari ini. Opini dibangun, ya kan, untuk apa? Untuk mendiskreditkan, untuk menyerang dan sebagainya antara satu dengan yang lain. Bahkan opini dibangun untuk menjatuhkan hamba-hamba Tuhan, ya kan, dengan hal-hal supaya apa? Supaya mereka bisa memberontak. Hati-hati loh Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan penyesat-penyesat seperti ini, dengan hal-hal yang dibangun sebagai serangan kepada Kristus. Hati-hati, ada hal-hal yang dibangun sebagai serangan kepada para pendeta, para hamba Tuhan. Ya, itu yang sedang dibangun oleh dunia ini. Sehingga apa yang terjadi kita bisa melihat kok keadaan ini. Di mana tekanan yang begitu hebat, ancaman yang begitu hebat sedang dilakukan di saat-saat terakhir ini. Ya Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan sampai engkau menjadi terkecoh. Jangan sampai engkau terbujuk, jangan sampai engkau terbawa dengan apa yang saat ini dibangun sebagai opini-opini yang tidak benar, sesuatu opini-opini yang tidak bersesuaian dengan firman Allah. Penyesat-penyesat, pengejek-pengejek, penghasut-penghasut, banyak hari-hari ini. Nah ini yang sedang dilakukan kepada rakyat daripada Yehuda. Wah, dibangun opini Hizkia nggak benar, Hizkia nggak benar, Hizkia nggak benar. Dan akhirnya mulailah mereka mencoba untuk apa? Melakukan pemberontakan. Ini sesuatu hal yang tidak mudah sebagai pemimpin. Ini sesuatu hal yang tidak mudah sebagai raja dalam kehidupan Hizkia pada waktu itu. Bukan hanya dia melihat serangan musuh dari eksternal, tetapi juga dia melihat adanya gejolak dari internal, dari dalam kepemimpinannya, dari dalam keberadaan rakyatnya. Bukankah hal ini yang sedang terjadi, gejolak yang sedang dibangun, opini yang sedang dibangun untuk sebuah pemberontakan dari satu pengembalaan dalam gereja Tuhan, dalam sebuah pelayanan dalam gereja Tuhan. Itu yang sedang dibangun. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Betul. Sedang membangun opini-opini untuk apa? Untuk mendiskreditkan. Baik itu pemimpinmu, baik itu orang lain. Ini yang terjadi. Hati-hati saya mau katakan, ancaman-ancaman itu bukan hanya secara dari pihak luar, tetapi juga dari dalam. Makanya sebagai pemimpin kita juga harus mengerti hal-hal mana yang harus kita mulai nilai, hal-hal mana yang harus kita mulai perhatikan. Kita bersyukur kita memiliki presiden, Bapak Pendeta lagi ya kan, Bapak Joko Widodo ya kan sebagai Presiden Republik Indonesia, di mana dalam keberadaan kepemimpinannya kita topang doa terus supaya hal-hal yang luar biasa Tuhan boleh kerjakan melalui hikmat yang Tuhan taruh dalam hidupnya ya, dalam hal tindakan-tindakan yang ada. Nah itu yang saya mau katakan, saya percaya ada banyak penghasut-penghasut, ada banyak penjilat-penjilat yang ada untuk membangun opini supaya apa? Supaya kacaulah kepemimpinannya. Nah ini juga yang terjadi dalam kehidupan daripada Hizkia. Kita tahu bagaimana akhirnya Hizkia pada waktu itu ya kan, dia kalau Bapak Ibu saudara baca secara lengkap bagaimana akhirnya juru minuman agung ya menghasut rakyat Yehuda ya agar tidak percaya kepada Hizkia. Dan bukan hanya itu, dia bahkan belajar yaitu menggunakan bahasa Yehuda. Ini kan dia diutus. Sekarang gini, dia juru minuman agung daripada Raja Asyur. Oke? Lalu dia diutus. Kok bukan panglimanya yang diutus? Kok bukan pemimpin rakyat? Bukan. Kenapa? Karena ini orang licik. Licik. Gitu loh. Secara posisi, secara status dia memang tidak berbahaya. Tetapi yang mengikutinya, ya kan? Sebagaimana apa yang kita baca dalam ayat yang kedua, ada begitu banyak tentara yang ada. Nah, dia pintar nih, pintar diplomasi. Dia ngomong sama si ini. Ini kan juga sebuah penghinaan kepada Hizkia. Seorang juru minuman mengancam seorang raja Yerusalem.
pada waktu itu, ya kan? Dan apa yang dilakukan? Dia mulai karena dia memiliki kelicikan tersebut. Dia mulai ngomong, dia ngomong dengan bahasa Yehuda, dia mulai belajar bagaimana dia menghasut, memberikan, membangun opini. Hati-hati loh Bapak Ibu Saudara, ancaman-ancaman begini yang sedang dibangun, betul. Saya mau katakan kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam takut akan Tuhan, kita akan terjebak di dalam apa yang menjadi opini-opini yang dibangun yang hoax, yang nggak sesuai dengan apa yang menjadi kebenarannya. Betul. Makanya kalau bisa jangan juga lah kita share-share tentang banjir dan sebagainya, ya kan kita doakan aja lah. Kenapa? Karena itu akan menimbulkan gangguan secara psikis, ya. Wah nanti banjir, begitu dengar hujan ya kan begitu. Puji Tuhan dalam anugerah Tuhan saya diizinkan Tuhan. Kurang lebih 3 atau 4 kali saya waktu tinggal di Kelapa Gading ya kan, saya mengalami kerendam banjir itu udah 3 atau 4 kali. Yang saya bilang kerendam banjir ini benar-benar kerendam yang artinya sampai sedada, sampai sepinggang gitu ya. Barang-barang semua rusak, bahkan hanyut. Saya baru lihat di situ. Makanya ada teman saya bilang waktu saya punya kulkas itu ngambang ya. Kulkas itu ngambang. Lalu dia bilang, Pak, waduh kalau waktu itu Bapak rekam ya kan, itu bagus tuh Pak. Kenapa? Karena sampai sekarang saya pakai kulkasnya ya. Kulkasnya lalu itu masih bagus Saudara. Nah, itu bisa akan menjadi promo katanya ke PT tersebut. Saya bilang ada aja emang kalau pikirannya ke sana ini teman saya nih. Tapi itu yang saya mau katakan bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan setiap kita pada waktu itu bahwa inilah yang saya alami juga di mana saya mengalami banjir yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, perhatikan apa yang kita lihat di dalam kehidupan daripada Hizkia ini. Nah, pelajaran penting apa yang bisa kita pelajari dalam kesempatan pagi hari ini? Ya, sebagai doa menghadapi ancaman, sebagai doa menghadapi tekanan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, yang pertama mari kita melihat di sini apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Perhatikan di sini ya, di dalam apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan yaitu di dalam keberadaan daripada Hizkia itu sendiri. Di mana Hizkia itu masuk ke rumah Tuhan dengan hati yang hancur ya. Bapak Ibu Saudara, hal ini perlu untuk kita miliki dalam kehidupan kita yang ada ya. Coba kita melihatnya apa yang dikatakan di situ ketika dia mendengar ya, lalu di dalam ayat yang pertama yang tadi sudah kita baca ya, Yesaya 37. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu yang tadi saya sudah jelaskan. Bagaimana dia datang lalu juru minuman agung ini menyampaikan tekanan-tekanan intimidasinya ya kan kepada Hizkia melalui rakyat yang ada. Lalu apa yang terjadi? Maka ketika Hizkia mendengar hal-hal itu ya, dia bukan lalu menjadi frustasi, dia bukan lalu menjadi menyerah. Lalu apa? Dia mulai masuk ke rumah Tuhan. Ini yang saya mau katakan. Dalam tekanan ancaman hidup apapun yang kau alami hari-hari ini. Dalam tekanan-tekanan kesukaran-kesukaran hidup apa yang kau alami hari-hari ini. Ingatlah, carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Kalau engkau berkata bahwa saya sedang sakit lalu saya cari obat ini, obat itu. Saya katakan tidak salah, tetapi yang utama carilah Tuhan. Ya, kalau kita sedang ada dalam keadaan di mana kita membutuhkan kebutuhan hidup, makan, minum kita, carilah Tuhan terlebih dahulu. Percayalah, ya. Kalau kita mencari Tuhan di dalamnya, kita akan melihat ada saja cara Tuhan untuk menjawab doa-doa kita. Tapi waktu kita berpikir, oh teman saya bisa tolong, oh ini bisa tolong, oh ini bisa tolong, oh ini bisa bantu, oh ini bisa bikin saya bisa menjadi sehat dan sebagainya. Saya mau katakan kalau itu yang kita lakukan, kita akan kecewa. Karena hal-hal itu hanyalah temporary, tetapi tidak di dalam takut akan Tuhan. Yang pertama dalam doamu. Ketika engkau mengalami kesukaran, ketika engkau sedang menghadapi ancaman, datang cepat kepada Tuhan. Doa, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Hizkia, ya. Dia sedang ada dalam masalah, ya. Dia tetap ingat akan Tuhan. Dia mencari firman Tuhan. Apa yang harus dilakukan dalam kehidupannya, ya. Dan bukan hanya itu, tetapi juga di mana akhirnya Tuhan melalui nabinya, Nabi Yesaya, memberikan firman Tuhan kepada Hizkia, ya, di mana dikatakan pada ayat yang ke-6 dalam Yesaya 37 dikatakan apa di situ? Berkata Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanmu, ya. Jadi dia tidak langsung ngomong kepada Hizkia, lalu dia sampaikan, ya, beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku, tuh, ya kan?
Nggak apa-apa orang menghina Tuhan kita, nggak apa-apa orang meremehkan Tuhan kita, ya kan? Tetapi ini yang saya mau katakan, jangan jadi kita takut ketika ancaman-ancaman yang akan dilakukan, ya kan? Nggak usah takut, nggak usah takut. Ini yang dilakukan oleh Allah melalui nabinya, yaitu Nabi Yesaya. Ketika ada ancaman yang terjadi dalam kehidupan Hizkia, maka dia berdoa, dia meminta petunjuk dari Tuhan, dan Tuhan memberikan petunjuknya. Di mana melalui nabinya Yesaya, maka disampaikanlah, jangan takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur itu, ya, untuk menghujat aku, kata Allah. Ya, haleluya. Ini hal yang perlu kita pahami. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, yang pertama, bagaimana kita waktu menghadapi ancaman, ya kan? Ingat, ya kan, pada waktu kesukaran, pada waktu kita mengalami kesusahan, pada waktu kita menghadapi ancaman, jangan lupakan Tuhan. Berlutut, berdoa, bilang sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Ya. Yang kedua selanjutnya, apa yang perlu kita lihat di sini? Di dalam Yakobus pasal yang pertama saya sudah sampaikan tentang hal itu, ya kan. Tetapi di sini juga kita lihat bagaimana apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, bahwa Hizkia ketika dia mengalami hal tersebut, dia tidak menjadi putus asa. Ya, di mana dikatakan bahwa saya coba mengacu kepada Yakobus 1 ya Bapak Ibu Saudara ya, supaya Bapak Ibu Saudara juga membandingkan apa yang sudah kita bahas juga dalam kesempatan sebelum ini ya. Saudara-saudaraku, dalam ayat yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Haleluya. Ya, jadi di sini kita bisa melihat dari ayat bacaan Yakobus ini juga kita bisa melihat apa yang dialami oleh Hizkia. Jadi yang pertama adalah dia mulai mencari Tuhan, dia minta petunjuk Tuhan melalui firman Tuhan, ya. Yang kedua, dia mulai bertekun di dalam imannya. Ya, ini juga yang perlu kita miliki dalam iman percaya kita pada waktu kita mengalami tekanan, pada waktu kita mengalami ancaman, ya, tetap di dalam doa kita yakin bahwa Tuhan pasti menolong dalam kehidupan setiap kita semua yang ada, ya. Dan bukan hanya kita memiliki keyakinan, tetapi juga mari kita melihat kembali di dalam Yesaya pasal 37 pada ayat yang ke-14. Apa yang dikatakan di situ? Selanjutnya dalam keberadaan daripada Hizkia, dikatakan demikian pada ayat yang ke-14. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan lalu membacanya, kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan, katanya, ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertata di atas kerubim. Tadi kita sudah membacanya semua, ya kan? Dan akhirnya apa? Apa yang dikatakan oleh Tuhan. Maka ayat yang ke-20, maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kami dari tangannya supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Tuhan. Dan dikatakan apa? Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel tentang yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib, Raja Asyur. Nah, ini kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, begitu cepat jawaban doa. Hizkia berdoa di ruang doa. Oke? Nabi Yesaya di luar daripada ruang doa itu. Ini luar biasa, ini luar biasa. Hizkia berdoa yang sudah kita baca dalam ayat yang pertama di ruang doa. Dia mulai bawa surat yang dikatakan oleh ya budak-budak Raja Asyur lah, ya. Ya, dalam hal ini diwakili oleh juru minuman agung daripada Raja Asyur itu. Lalu dia waktu berdoa dia berseru dengan iman, ya. Dia mencari petunjuk Tuhan lalu dia bentangkan apa yang menjadi ancaman tersebut di hadapan Tuhan. Artinya apa? Ada keterbukaan. Itu yang saya selalu ajarkan dalam kesempatan episode-episode sebelumnya. Ngomong sama Tuhan itu yang jelas gitu loh. Ngomong sama Tuhan itu yang transparan. Jangan cuma bicara tentang, makasih Tuhan, ya sembuhin saya dong Tuhan. Nah sembuhin ini kan ada unsur fisik, ada unsur kejiwaan, ya kan gitu. Ada unsur ekonomi, kan begitu. Sembuhin apa? Ya kan, nah ini yang perlu kita miliki dalam pemahaman kita. Supaya akhirnya kita itu tidak bias gitu loh, ya kan. Ngomong sama Tuhan kok nggak terbuka, ngomong sama Tuhan kok seolah-olah mau sembunyi-sembunyiin. Kepahitan kita, kemarahan kita, kegeraman kita, kesedihan kita, bahkan ngomong aja. Nanti Tuhan yang akan membebat, nanti Tuhan akan menolong, Tuhan akan memulihkan. Jadi jangan kita coba simpen-simpen sesuatu secara secara tidak transparan, secara kita mau bilang bahwa Tuhan tahu deh apa yang saya minta.
Tuhan mengerti deh apa yang saya butuhkan. Loh iya, tapi kan Tuhan perlu kedekatan. Tuhan kan perlu yang namanya satu hubungan, satu komunikasi. Ya, ini yang perlu kita miliki. Nah, itu yang kita bisa belajar dari Hizkia. Dibuka, dia kasih tahu, Tuhan, engkau kan Allah yang dahsyat, engkau kan Allah yang luar biasa. Ini orang-orang ini menghina engkau. Tuhan adalah Allah yang cemburu, ya kan? Maka dikatakan, oh mereka sudah menghina dan telah mengolok-olok engkau, ya kan dikatakan di sini. Bagaimana hal itu yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, gitu loh. Waduh, itu adalah hal yang memang adalah hal yang menjadi murkanya Tuhan. Nggak apa-apa. Jadi kalau kita dihina, wah orang Kristen begitu, wah ngapain lo? Bahkan sesama orang Kristen, ngapain lo mau jadi pendeta lo ya kan begitu? Baca Alkitab, doa-doa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ya kan? Biarin aja, nanti kita tinggal ngomong, Tuhan tuh orang itu tuh sering ngejek-ngejek lo Tuhan. Iya, nggak tahu kenapa sih dia Tuhan, ya kan gitu. Kita nggak bilang, Tuhan hajar ya Tuhan, hajar Tuhan. Matiin aja, jangan matiin deh, kalau bisa Tuhan tempeleng aja biar dia kayak menyot-menyot begitu mulutnya, suka ngejek-ngejek. Kayak gitu tuh nggak didengar Tuhan. Ya, tapi kita ngomong Tuhan, orang ini kenapa ya Tuhan, kok kayaknya dia nggak suka banget gitu sama saya Tuhan. Tolong dong Tuhan, kuatkan saya, kan gitu. Berkati dia lah Tuhan, supaya dia jangan susah, lagi susah kali hidupnya kan begitu kan. Ya kan kita nggak pernah tahu, orang lagi susah sama siapa, dia ngamuk sama siapa. Dengan istilah lain bahwa dia minum di mana, dia mabuk di mana, kan begitu kan. Nah itu yang saya mau bilang, nggak usah lah orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang kadang-kala menyerang kita, mencoba mendiskusikan kita, udah nggak usah kita ambil pusing, betul. Tapi kita ngomong sama Tuhan. Tuhan ini kadang-kala mengganggu loh rasa perasaan saya. Tuhan ini kadang-kala orang ini gimana ya Tuhan ya? Kan begitu, ya kan gitu. Makanya saya bilang, istri saya tuh bilang begitu tuh. Kalau Pak Alfredo tegur orang itu bagus. Ya kalau misalnya ada orang yang coba ini dan tegur ngomong langsung, wah itu masih bagus. Tapi kalau dia sudah mulai doa, dia udah ngomong sama Tuhan, nah ya kan. Itu dia, itu paling seneng saya. Kalau misalnya ada orang yang salah lalu tegur dan itu kita istilahnya berargumen dan sebagainya, nggak apa-apa gitu ya kan. Tapi kalau udah dikasih tahu bebal, kepala batu, keras hati, sombong, angkuh, udahlah ini nggak usah diurusin lah yang beginilah. Cuman ngomong aja sama Tuhan, Tuhan orang ini begini, udah Tuhan jamalah Tuhan, ya kan begitu kan. Nah itu dia, nah kalau Tuhan udah jamal, lihat aja nih. Tuhan kan punya ukurannya sendiri nih untuk orang model begini nih, gimana cara negurnya, ya kan, gimana ini cara, nah Pak Pendeta berarti udah merancang-rancangkan hal yang jahat, bukan, jangan salah mengerti ya Bapak Ibu Saudara. Maksud saya kembalilah ke dalam konteks Alkitab, pembalasan itu adalah haknya Allah gitu loh. Nah kalau kita mengalami tekanan-tekanan ini seperti apa yang kita belajar dari Hizkia, dia nggak perlu artinya, oh ayo kita kok enggak, dia bilang Tuhan begini. Bagaimana Tuhan? Nah akhirnya dia mengalami apa yang menjadi jawaban doa ya Bapak Ibu Saudara. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa apa yang menjadi doa menghadapi ancaman, menghadapi tekanan ya, itu mulai yang pertama langkahnya apa? Cari Tuhan ya. Cari Tuhan, yang kedua apa? Dengan iman ya. Dengan iman percaya bahwa Tuhan mendengar dan menjawab. Ini langsung loh. Hizkia berdoa di ruang doa, Yesaya ada di luar dengan orang-orangnya Hizkia. Lalu mulai dikasih penghubung gitu loh. Lucu juga ya, unik juga ya Tuhan tuh ya. Dia ngomong tidak langsung ke Hizkia, dia ngomong kepada nabinya ya, yaitu Yesaya. Jadi di sini kita harus mengerti juga kadangkala memang Tuhan secara langsung ngomong sama kita, tetapi kadangkala ada nasihat-nasihat, ada ingatan-ingatan yang Tuhan sampaikan melalui hamba-hambanya gitu loh ya. Dengan demikian kita akan menyadari, iya ya, saya nggak boleh begini, saya harus begitu, saya harus begini, saya tidak boleh begitu, saya tidak boleh begini. Nah itu ya, jadi ini adalah hal penting juga. Makanya sebentar nanti Bapak Ibu Saudara ikut dalam ibadah di gereja di mana Bapak Ibu Saudara ada, supaya Bapak Ibu Saudara juga mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan di dalamnya ya. Nah Bapak Ibu Saudara, di sini kita lihat bagaimana yang ketiga selanjutnya, Hizkia yakin akan doa, akan kuasa doa ya, di mana kita tahu pada ayat yang ke-16 ia memuji Tuhan ya. Nah, perhatikan di sini urutan-urutannya ya. Selanjutnya apa? Dia mulai meminta kepada Tuhan. Dia memuji dulu akan kebesaran Tuhan. Coba kita lihat ya pada ayat yang ke-16 dalam Yesaya 37. Ini adalah hal-hal yang juga perlu kita pahami ya. Dikatakan begini, ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi.
Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Tuh, jadi kita kalau menghadap Allah itu mengerti siapa Allah yang kita datangi, siapa Allah yang kita sembah. Itu yang saya katakan dalam episode sebelumnya. Kalau kita nggak memahami Allah kita, kalau kita tidak mengerti siapa Tuhan kita, yang ada bukan pujian kepada Allah kita, yang ada adalah apa? Persungut-sungutan, tuntutan terus gitu loh. Akhirnya apa? Kita tidak mengalami jawaban-jawaban doa. Kenapa? Karena kita tidak mengerti bagaimana kita memuji Allah kita, bagaimana kita mengagungkan Allah kita. Nah, inilah hal-hal yang menjadi kadangkala hambatan dalam kehidupan kita waktu kita menaikkan permohonan doa kita kepada Tuhan, ya. Sebelum kita menaikkan permohonan doa, pujilah Allah. Alkitab banyak mengatakan hal itu. Pujilah Dia, tinggikanlah namanya, ya. Dari hati kita yang dalam kita mau mengatakan, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang dahsyat, Engkau Allah segala alam, Engkau Allah yang menguasai segala sesuatunya. Ini adalah kerinduan hati Allah. Kenapa? Karena Allah tidak bisa memuji dirinya sendiri. Allah perlu setiap kita sebagai anak-anaknya untuk menaikkan pujian syukur akan kebesarannya, akan kasih setianya, akan keagungannya, akan segala sesuatunya. Haleluya. Kalau ini kita pahami, tentunya kita tidak berfokus kepada diri kita sendiri. Sebagaimana Allah tidak berfokus kepada dirinya, oleh karena Ia mengasihi manusia, Ia menjadi manusia dan mati di atas kayu salib. Itulah teladan yang Dia katakan, aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani. Teladan inilah yang Dia contohkan buat kita sebagai manusia, supaya akhirnya kita tidak menjadi egosentris, sehingga kita tidak menjadi orang yang egois, di mana kita selalu nuntut sama Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah kita melayani Tuhan? Minimal kita memuji, meninggikan, membesarkan namanya. Itu yang Tuhan mau. Paham ya Bapak Ibu Saudara ya? Sehingga dalam setiap keberadaan kita, waktu kita bersama dengan Tuhan, kita menyadari ada Tuhan kok yang besar, ada Tuhan kok yang berkuasa, ada Tuhan kok yang begitu dahsyat. Apalagi yang harus saya takutkan dalam kehidupan ini, sehingga kita tidak akan cepat-cepat untuk bersungut-sungut, kita tidak akan cepat-cepat berkata, kenapa ya Tuhan, kenapa ya Tuhan, kenapa ya Tuhan. Hei Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hal-hal yang Bapak Ibu Saudara alami juga saya pernah alami. Saya katakan dalam suasana banjir, 3 kali saya kerendam banjir, 1 kali mobil yang saya kendarai pada waktu itu bisa ngambang saudara, dan anak-anak saya mulai menangis dan berteriak, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong dalam kesempatan itu. Tetapi itu dia, dengan ketenangan yang ada saya cuma bilang dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyertai saya. Dari mobil yang ngambang itu akhirnya dia mencapai apa yang menjadi pijakan. Lalu selanjutnya dia akhirnya bisa jalan. Bayangin Bapak Ibu Saudara, sampai sedemikiannya saya mengalami kebanjiran. Lalu mau bicara tentang keadaan di mana Tuhan izinkan saya mengalami COVID-19 yang ada. Bagaimana sesak itu, bagaimana sakit itu, bagaimana sakit kepala dan sebagainya. Itu Tuhan izinkan. Tetapi sesudah itu saya mulai menikmati apa yang sudah boleh saya alami. Di dalam Yakobus dikatakan biarlah hal itu menjadi apa? Menjadi ujian dalam kehidupan itu, menjadi ketekunan. Ketekunan untuk mengasihi Tuhan, ketekunan untuk mencintai Tuhan, ketekunan untuk mempermuliakan namanya dalam segala aspek hidup kita. Haleluya. Inilah hal yang perlu kita miliki dalam keimanan kita, ya. Bapak Ibu Saudara, hal inilah yang menjadi pelajaran-pelajaran di dalam kehidupan doa daripada Hizkia, ya. Dan akhirnya, ya, jadi jelas ya, kalau kita berdoa menghadapi ancaman, berdoa, ya, datang sama Tuhan. Waktu kita mulai tahu ada ancaman, cepat datang sama Tuhan, cepat cari Tuhan, ya. Cepat miliki firman Tuhan. Nah, yang kedua apa? Waktu kita mulai berdoa dengan iman. Sebagaimana Hizkia. Dia berdoa dengan iman. Dia percaya yang bisa menolongnya itu hanya Tuhan. Dalam keadaan di mana Raja Asyur dengan segala pasukan yang begitu luar biasa. Yang sudah mengendalikan yaitu kerajaan Israel Utara. Dan sekarang dia expand untuk ke Israel Selatan. Ya, di mana Hizkia ada. Dan bukan hanya itu, seluruh kubu-kubu benteng pertahanan daripada Yehuda, Israel Selatan itu semua sudah diambil alih oleh Raja Asyur. Tinggal Yerusalem, di mana Raja Hizkia ada di Yerusalem. Dan apa yang terjadi? Maka disitulah dia mengandalkan Tuhan. Ini juga yang saya mau katakan. Mungkin ada banyak hal yang sudah engkau alami dalam kehidupanmu, di mana tidak ada lagi orang yang dapat engkau mintain tolong dan sebagainya. Tetapi itu yang saya mau katakan, ada Tuhan kok yang selalu mau menolong kita. Dalam keadaan-keadaan terjepit, sebagaimana beratnya jepitan itu, ataupun juga tekanan itu, ancaman itu, ada Tuhan kok, ya kan? Lalu dengan iman, ya. Yang ketiga akhirnya apa? Yakinlah bahwa doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya.
Hizkia mengalami itu. Bagaimana akhirnya ia menyadari ada Tuhan yang berkuasa. Nah, makanya sebagai hal yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, dalam Yesaya 37 ini, pada ayat yang ke-36, apa yang bisa kita lihat di dalamnya? Yesaya 37, pada ayat yang ke-36 dikatakan, keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang. Lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisrok, Allahnya, maka Adramelek dan Sarezer, anak-anaknya, membunuh dia dengan pedang. Dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Lihat. Apa yang terjadi dengan Raja Asyur ini? Akhirnya ada pembelaan Tuhan. Ya, dalam kehidupan Hizkia. Semua mati ketika mereka siap untuk menyerang dalam keberadaan daripada tentara-tentara Asyur ini. Ya, dikatakan 185.000 orang. Ya, di mana 185.000 ini akan menyerang Yerusalem yang kecil itu. Bayangkan, ini bukan bicara tentang Israel Selatan secara keseluruhan, Yehuda secara keseluruhan, bukan. Ini cuma Yerusalem. 185.000 orang. Bayangkan, mati semua. Ketika Hizkia mulai berdoa, apa yang terjadi? Pembelaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat hal ini, udahlah, serahkanlah semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan membela. Nah, saya mau katakan hati-hati dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak melihat ini sebagai suatu kebenaran, ya kan? Kita akan menganggap remeh. Tetapi kalau kita melihat ini sebagai kebenaran, kita tidak akan menganggap remeh. Ya, waktu tekanan, ancaman ada. Baik itu dari orang-orang, baik itu dari keadaan, lingkungan dan sebagainya. Percayalah, ada pembelaan Tuhan. Pembelaan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada Hizkia dalam konteks di mana dia diserang oleh orang-orang Asyur. Bagaimana dia membinasakan tentara itu. Tetapi juga ada pembelaan Tuhan dalam kehidupan kita. Waktu kita mungkin mengalami kebanjiran, waktu kita mengalami COVID, saya mengalami itu. Dan saya tahu itu pembelaan Tuhan. Saya tidak menyebutkan obat apa yang menolong saya. Tetapi kalau ditanya, Bapak makan obat, saya makan obat, saya nggak tahu obat apa lagi yang saya makan. Tetapi bukan obat itu, katanya suruh makan obat ini, saya makan semua. Ya kan, tetapi yang saya menjadikan fokusnya adalah Kristus. Gitu loh. Jadi yang saya tahu adalah pembelaan saya itu karena Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak akan menunjukkan satu obat mana yang memang ampuh, satu obat mana yang memang akan menolong orang yang mengalami COVID. No. Ya. Saya cuma katakan pembelaan Tuhan yang menolong saya, yang menyembuhkan saya. Haleluya. Ini supaya kita menjadi mengerti dalam iman Kristen kita. Jangan sampai akhirnya kita menjadi orang yang bodoh. Sudah Kristen, sudah ikut lama, ikut Tuhan. Tetapi tidak melihat kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan dalam segala aspek hidup kita yang ada. Haleluya. Biarlah kiranya hal ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan setiap kita semua yang ada. Ancaman apapun yang saat ini kita hadapi, dalam bentuk apapun, percayalah ya bahwa Tuhan menyertai dalam kehidupan setiap kita semua yang ada. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara dalam kebersamaan kita pagi hari ini. Kiranya apa yang menjadi kebersamaan kita dalam kesempatan pagi hari ini dapat terus membimbing, menuntun setiap Bapak Ibu Saudara untuk hidup di dalam takut akan Tuhan ya. Puji Tuhan. Terima kasih buat kebersamaannya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan ya. Kiranya hal-hal baik yang daripada Tuhan itu yang terus menyertai dalam kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Haleluya ya. Dan pagi hari ini juga kembali saya mau menyapa buat Bapak Nathan. Shalom Pak, selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Lalu juga ada Ibu Mariati Hutagalung, shalom, selamat pagi ya, puji Tuhan. Lalu ada Bapak Devri Setiawan, tadi saya sudah singgung ya, di kesempatan awal tadi ya, shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Lalu juga ada Ibu Melinda Sagala ya, shalom, selamat pagi Ibu ya, Tuhan kiranya memberkati, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Hal-hal baik yang daripada Tuhan, biarlah kiranya itu terus menyertai kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Baik Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan akhiri kebersamaan kita dan kita berdoa sebelum nanti Bapak Ibu Saudara melanjutkan aktivitas Bapak Ibu Saudara dalam hal ini, ikuti ibadah-ibadah yang ada ya. Haleluya, kita berdoa. Bapak terima kasih buat anugerah-Mu, di kesempatan pagi hari ini kami belajar dari apa yang menjadi kebenaran firman-Mu, bagaimana Raja Hizkia pada waktu itu mengalami ancaman, tekanan, bahkan kesusahan yang sedemikian rupa. Baik secara fisik dia melihat maupun juga secara psikis dia mengalami
bahkan juga secara tekanan daripada rakyat yang dibangun opini-opini yang tidak benar, biarlah kiranya hal ini juga menjadi pelajaran dalam kehidupan setiap kami. Ketika kami menghadapi hal tersebut, kami tidak takut karena kami tahu ada Tuhan. Itu sebabnya dalam setiap apapun yang menjadi ancamannya, yang terlebih dahulu kami akan datang kepada Tuhan. Bahkan dengan iman, dan kami yakin ada kuasa dalam setiap doa-doa yang kami naikkan. Dan bahkan kami percaya ada pembelaan Tuhan dalam kehidupan setiap kami semua yang ada. Terima kasih Bapak di surga, memberkati buat Bapak Ibu Saudara, berkati kesehatan, berkati usaha, dagang, bahkan juga di dalam segala aspek hidup mereka yang ada. Kami juga berdoa, kiranya Tuhan juga memberkati di dalam kehidupan keluarga rumah tangga mereka, suami, istri, bahkan juga anak-anak, anak mantu, cucu, bahkan juga di dalam kehidupan seluruh keberadaan keluarga besar yang ada, adik kakak semuanya juga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami juga berdoa untuk setiap gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat dalam rangkaian ibadah yang diselenggarakan. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, berkati, lawat setiap Bapak Ibu Saudara dalam setiap kegiatan-kegiatan ibadah yang diselenggarakan, baik itu secara online maupun juga secara onsite yang ada. Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-hambamu, dimanapun berada, Tuhan juga melawat, mengurapi, memberkati, sehingga hikmat Tuhan, kuasa Tuhan nyata di dalam setiap pelayanan hamba-hambamu yang ada. Baik yang ada di kota-kota besar maupun juga yang ada di pelosok-pelosok pedalaman terpencil. Tuhan hiburkan, kuatkan setiap mereka yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami melepaskan doa berkat dalam kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Terpuji-pujilah Tuhan kekal selamanya. Akhirnya kami juga berdoa buat apa yang saat ini dialami oleh setiap Bapak Ibu Saudara. Baik itu keadaan banjir maupun juga hal-hal yang berkaitan dengan bencana alam dan sebagainya. Tuhan, kami juga berdoa kuatkan hati mereka, hiburkan hati mereka yang ada. Bahkan juga kami berdoa hal-hal baik yang daripada Tuhan, Tuhan lakukan melalui setiap kami hamba-hambamu yang ada, setiap jemaat-jemaatmu yang ada untuk membantu menolong satu dengan yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami melepaskan doa ini, haleluya. Dan akhirnya kami juga berdoa buat negeri dan bangsa kami Indonesia, ke dalam tangan Tuhan yang kuat kami serahkan. Berkati Indonesia, lawat Indonesia. Berkati juga Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, berkati para menteri, para kepala daerah, berkati juga Gubernur di Kota Jakarta, berkati juga Tuhan agar dia juga sanggup untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab yang harus dilakukan bagi kota kami Jakarta ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa, memberkati buat TNI, Polri, Panglima, Kapolri, maupun juga kami berdoa buat para medis, dokter, perawat, suster, bahkan juga brother yang ada, Tuhan berkati mereka semua. Sehat selalu, diberkati Tuhan. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara, baik itu kerabat, keluarga yang saat ini sedang terpapar virus corona, yang sedang isolasi mandiri, Tuhan kuatkan iman mereka, biarlah kiranya damai sejahtera dan sukacita Tuhan yang menyertai sehingga kesembuhan terjadi dalam kesempatan akhirnya mereka di swab dan akhirnya hasilnya adalah negatif, sembuh oleh kuasa bilur-bilur darah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Akhirnya Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, ingatlah bahwa sesungguhnya Allah itu baik. Sekali-kali Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, pengurapan, persekutuan daripada Allah Roh Kudus, turun atas kehidupanmu, atas kehidupan keluarga rumah tanggamu, atas kehidupan masa mudamu, masa tuamu, bahkan anak dan cucumu, bahkan turun atas kesehatanmu, turun atas apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu senantiasa, Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali untuk menjemput setiap kita yang percaya, mengasihi, mencintai, bahkan melayaninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kita sempurnakan doa kita sebagaimana doa ini yang Tuhan ajarkan, haleluya. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat kebersamaan Bapak Ibu Saudara yang ada. Ingat, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus tetap Tuhan, Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Haleluya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.